Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cisandi Budiansyah, calon guru penggerak CGP Rekognisi Angkatan 11 dari SMKN Negeri 1 Karawang, Kabupaten Karawang. Baik, Bapak Ibu guru hebat, dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Apa itu diseminasi? Diseminasi adalah proses penyebaran dan pemahaman materi yang terdapat dalam modul tersebut kepada pihak-pihak terkait, seperti sesama guru, siswa, ataupun komunitas pendidikan lainnya. Kelas dapat dipahami dan diterapkan secara efektif di lingkungan pendidikan. Apa tujuan diseminasi? Tujuan dari diseminasi ini adalah untuk memastikan bahwa konsep-konsep dan praktik-praktik yang berkaitan dengan budaya positif seperti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, restitusi, dan keyakinan kelas dapat dipahami dan diterapkan secara efektif di lingkungan pendidikan. Diseminasi ini biasanya melibatkan kegiatan seperti presentasi, diskusi kelompok, pelatihan atau workshop, di mana fasilitator atau guru yang sudah memahami modul ini akan berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada mereka dengan peserta lainnya. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, mendukung perkembangan siswa, dan meminimalisir penggunaan hukuman, serta meningkatkan penghargaan dan motivasi intrinsik. Diseminasi yang saya lakukan, yang pertama, memfasilitasi dalam menyusun kesepakatan kelas. 2. Melakukan segitiga restitusi. 3. Berbagi praktik baik tentang modul 1.4 budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Memfasilitasi dalam menyusun kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan yang pastinya harus bahagia selalu ya. Jangan lupa senyumnya. Baik, di awal perjumpaan kita, bagaimana kalau kita sebelum mulai pembelajaran kita membuat dulu kesepakatan kelas kita supaya kedepannya pembelajaran akan lebih enak, lebih nyaman, dan lebih efektif ya. Bisa dimengerti? Kira-kira kebutuhan apa yang kalian butuhkan ketika belajar? Kita bikin ya kesepakatan dulu ya. Kapan ya? Oke, bikin kesepakatan kelas. Nah, di dalam kesepakatan kelas kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian mau individu atau kelompok. Secara individu atau secara kelompok? Kelompok boleh. Kalau secara kelompok silakan kalian berkelompok 6 orang. Yo silakan langsung bergeser. Ayo. Kalau berkelompok bergeser. Terima kasih kalian sudah membantu kelompok dengan secara mandiri ya. Meskipun di awal ini kalian masih belum kenal satu sama lain, kalian sudah membantu kelompok dengan baik. Ya, bisa diikuti ya. Selanjutnya kalian akan membuat kesepakatan yang akan kalian lakukan nanti ke depannya dengan teman kelompok kalian sebanyak-banyaknya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, apa yang kalian inginkan? Misal contoh, kalian pengen suasana belajar yang bersih misalnya. Nah, itu usulkan saja ya di dalam satu kelompok. Silakan sebanyak-banyaknya. Baik, kalian lanjutkan materi kita mengerjakan tugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kesepakatan kelas dan konsekuensinya yang disepakati bersama kelas 10 TO2. 1. Datang tepat waktu. Semua siswa harus berada di kelas tepat waktu sebelum pelajaran dimulai. Konsekuensinya, siswa yang terlambat tanpa alasan yang sah harus membuat surat pernyataan tertulis untuk datang tepat waktu di hari berikutnya. 2. Menghormati orang lain berbicara. Ketika seseorang berbicara, baik guru atau siswa lain, semua orang harus mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa mengganggu. Konsekuensinya, siswa yang menyela akan diberi peringatan dan diminta untuk mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Jika berulang, siswa tersebut harus melakukan refleksi tertulis tentang pentingnya mendengarkan. 3. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Setiap tugas harus diselesaikan dan diserahkan tepat waktu. Konsekuensinya, tugas yang terlambat akan diberikan pengurangan nilai dan siswa harus mendiskusikan alasan keterlambatan dengan gurunya. 4. Berpakaian sesuai aturan. Siswa harus selalu mengenakan seragam sesuai dengan aturan sekolah. Konsekuensinya, siswa yang tidak mengenakan seragam dengan benar harus menulis permintaan maaf dan membuat komitmen tertulis untuk mematuhi aturan berpakaian. 5. Menjaga kebersihan kelas. Setiap siswa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan area belajar. Konsekuensinya, siswa yang meninggalkan sampah akan diminta untuk membersihkan seluruh kelas selama seminggu sebagai pengingat pentingnya kebersihan. 6. Menggunakan bahasa yang sopan. Setiap siswa harus menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati saat berkomunikasi dengan orang lain. Konsekuensinya, siswa yang menggunakan bahasa tidak sopan akan diminta untuk meminta maaf secara terbuka dan menulis refleksi tentang bagaimana kata-kata mereka mempengaruhi orang lain. 7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Semua siswa diharapkan berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan kelas. Konsekuensinya, jika siswa yang tidak berpartisipasi akan dihubungi secara individu untuk mendiskusikan hambatan partisipasi mereka dan diberikan peran tertentu dalam kegiatan berikutnya. 8. Menghormati perbedaan pendapat. Siswa harus menghormati perbedaan pendapat dan berdiskusi dengan cara yang konstruktif. Konsekuensinya, jika siswa yang tidak menghormati pendapat orang lain harus menulis esai tentang pentingnya toleransi dan keragaman. 9. Tidak menggunakan gadget di luar kebutuhan belajar. Siswa hanya boleh menggunakan gadget untuk keperluan belajar selama pelajaran. Konsekuensinya, gadget yang digunakan di luar keperluan belajar akan disita selama jam pelajaran dan baru dikembalikan setelah berdiskusi dengan guru. 10. Menjaga suasana kondusif untuk belajar. Semua siswa harus membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar dengan tidak membuat keributan. Konsekuensinya, siswa yang membuat keributan akan diminta untuk menulis permintaan maaf kepada kelas dan berjanji untuk lebih menjaga ketenangan. 11. Membantu teman yang kesulitan. Setiap siswa diharapkan saling membantu, terutama jika ada teman yang kesulitan dalam pelajaran. Konsekuensinya, siswa yang enggan membantu teman akan diminta untuk menjadi tutor sebaya selama 1 hari, membantu teman yang memerlukan. 12. Mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan. Setiap siswa diharapkan jujur dalam mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Konsekuensinya, siswa yang berusaha menyembunyikan kesalahan akan diminta untuk menuliskan refleksi tentang pentingnya kejujuran dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Keyakinan kelas. 1. Kami percaya bahwa dengan menghormati satu sama lain,
bertanggung jawab atas tindakan kami, dan bekerja sama, kami dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan positif. 2. Kami berkomitmen untuk menjaga suasana kelas yang kondusif, saling menghargai, dan selalu berusaha untuk belajar dari setiap pengalaman. Budaya positif yang dibentuk. 1. Tepat waktu dan disiplin. Siswa secara otomatis datang tepat waktu karena sudah menjadi kebiasaan yang dipatuhi bersama. 2. Kepedulian dan kerjasama. Siswa saling membantu tanpa diminta, menciptakan suasana kelas yang penuh dengan dukungan. 3. Penghargaan terhadap kebersihan. Kelas selalu bersih karena setiap siswa merasa bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan mereka. 4. Partisipasi aktif. Setiap siswa berani dan aktif berpartisipasi karena mereka merasa didukung oleh lingkungan yang positif. 5. Penghargaan terhadap perbedaan. Diskusi berjalan lancar dengan rasa saling menghargai dan perbedaan pendapat dianggap sebagai peluang untuk belajar. 6. Penggunaan gadget yang bertanggung jawab. Siswa menggunakan teknologi dengan bijak, hanya untuk keperluan belajar, sehingga tidak ada gangguan selama pelajaran. 7. Peningkatan kesadaran diri. Setiap siswa lebih sadar akan pentingnya belajar dari kesalahan dan berusaha untuk terus memperbaiki diri. Melakukan segitiga restitusi. Kasus pertama, Nopal dan Pasha membolos pada saat pelajaran matematika pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, kenapa kalian berdua ini tidak masuk ke pelajaran? Kalau kita tahu, Bapak dan kami menceritakan Kami tadi ke kantin. apa yang bisa? Makan di luar. Kenapa kalian bisa makan di jam bukan di jam istirahat, malah di jam pelajaran Bapak? Apa alasannya? Karena saya belum sarapan. Kamu belum sarapan. Kamu belum sarapan juga. Lain kali bisa di sarapan atau makan itu di jam istirahat. Mungkin kamu bisa melakukan lebih dari itu ya. Ini benar apa waktu itu? Tapi Bapak apresiasi yang kamu untuk kalian ini tadi begitu apa namanya? Begitu di jam Bapak kalian langsung mengatakan dan langsung memenuhi kesalahan kalian, mengaku kesalahan kalian. Tadi habis apa yang dibahas? Ya Pak, karena kami sadar kami melakukan kesalahan dan melanggar kesepakatan bersama. Ya, makanya tadi kalian berdiri di depan ya, itu sampai selesai. Kalian sudah tahu bahwa apa yang kalian itu lakukan itu salah. Mudah-mudahan kedepannya kalian tidak melakukan seperti itu. Mungkin ya bisa jadi Bapak juga dulu pernah melakukan apa yang kalian lakukan. Bahkan Bapak lebih parah. Bolusnya itu Bapak ngajar satu kelas. Kalian masih menunggu menurut kalian apa yang kalian lakukan? Keyakinan mana yang kalian lakukan? Pas di jam pelajaran. Itu nggak boleh ya. Kesepakatan kelas kita bahwa membolos itu tidak boleh. Konsekuensinya berdiri di depan kelas kan? Itu konsekuensi. Kita sudah buat kesepakatan dan seperti kesepakatan kita bersama. Kalian tahu itu salah ya? Ya, mudah-mudahan apa cara kalian ke depan supaya tidak melakukan itu? Kedepannya kami sebelum kita ke sekolah kita sarapan. Sarapan dulu kamu. Kedepannya saya akan sarapan di jam yang bekal dan tidak akan lagi bolos di jam pelajaran. Nah, seandainya nih ya, seandainya belum sarapan juga nih paginya, apa
istirahat ya. Ya, Bapak harapkan kalian ke depannya tidak melakukan pelanggaran ini lagi dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, karena itu sudah kesepakatan bersama ya. Ya, mudah-mudahan lebih baik. Terima kasih. Untuk waktunya silakan melanjutkan selanjutnya. Ya. Terima kasih. Kasus 2. Sane tertidur di kelas pada saat pelajaran matematika. Salam, ya silakan. Semalam saya tidurnya malam Pak keluarga. Bisa ceritakan lebih lanjut. Saya keasikan nonton drakor Pak, jadi tidurnya sangat malam. Itu yang namanya nonton film, apalagi film yang kita suka itu sampai lupa waktu, sampai lupa segalanya bahkannya saking asiknya. Apa juga pernah sebenarnya tapi ya itu manusiawi. Tidak kamu itu pasti punya alasannya sendiri melakukan itu. Apa alasannya? Saya memenuhi kegiatan aja Pak, biar nggak bosan di rumah. Asik ya. Asik nonton drakor. Padahal bisa jadi kamu juga melakukan itu lebih parah lagi ya. Tentunya kamu masih bisa tidur di malam itu. Kira-kira tidur tiap malam itu Di atas jam 12, jam berapa itu tepatnya? jam 1, paling cepat itu jam 1. Luar biasa. Menurut kamu itu baik tidak? Tidak Pak. Tidak baik. Iya. Kalau tidak baik, yang baik itu bagaimana? Mungkin kedepannya saya akan mengurangi nonton drakor ketika di hari sekolah dan saya akan tidur lagi lebih awal. Mungkin kedepannya saya akan nonton drakor ketika hari libur saja. Dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya. Akan lihat terus nih perkembangannya. Jangan sampai ketika pelajaran yang lain juga kamu libur, gitu ya. Semoga sukses ya. Semoga ini dan sebagai sesuatu. Ya. Keyakinan kelas mana yang kamu suka ada? Kan tidak boleh tidur gitu ya pastinya. Dan tidak ini ya. Silakan, terima kasih atas waktunya. Selamat waktunya mudah-mudahan. Terima kasih ya. Siapa? Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasaljan, saya dari kelas 12 3. Saya mau mengakui melakukan kesalahan dan telah melanggar kesepakatan bersama, yaitu bolos pada saat jam pelajaran. Saya pergi ke kantin. Ketika tadi sedang berbicara dengan Pak Sandi, saya tidak merasa dihakimi sama sekali. Justru saya mendapatkan pencerahan dari beliau. Dan untuk kedepannya, sekali lagi saya tidak akan pergi ke kantin pada saat jam pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufal dari kelas 12 dari 3. Tadi saya dipanggil oleh Pak Sani itu karena telah melakukan kesalahan, yaitu bolos pada saat jam pelajarannya ke kantin. Kedepannya saya tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan akan mematuhi aturan yang ditetapkan di kelas. Sekian, terima kasih. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Mamatama dari kelas 12 T3. Saya tadi dipanggil oleh Pak Sandi telah melakukan kesalahan tidur di kelas. Setelah saya berbicara dengan Pak Sandi, saya dikasih pencerahan untuk kedepannya saya akan mematuhi kesepakatan kelas. Saya tidak akan tidur di kelas lagi. Untuk kedepannya saya akan tidur lebih awal.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi praktik baik tentang modul 1.4 budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Allahu Akbar. Itu identik budaya positif yang diterapkan di NESKA ya Bapak Ibu. Izinkan saya untuk kali ini saya ingin mendiseminasikan budaya positif sebagai pemenuhan salah satu tugas saya sebagai CDP Revolusi di angkatan 11 Bapak Ibu. Ketika membahas budaya positif di tengah-tengah kita itu biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan semacam ini sebagai pertanyaan kita ya. Yang pertama, setuju atau tidak dengan pernyataan berikut. Yang pertama itu, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Nah, berarti sudah bisa belajar budaya positif ya. Ini biasanya kalau sebelum kita menerapkan budaya positif, hukuman itu biasanya memang mendisiplinkan siswa. Jadi kalau Bapak Ibu jawabnya tidak, berarti sudah ada budaya positif. Baik, selanjutnya itu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersikan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, bisa ya. Nah, kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Tidak. Jadi dalamnya ada yang berbudaya, ada yang tidak. Seperti itu ya. Nah, ini memang luar biasa. Nah, nanti kita sama-sama akan gali tentang ini ya Bapak Ibu. Nah, di topik budaya positif ini ada 6 poin penting Bapak Ibu. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas, dan yang keempatnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, yaitu dengan 5 posisi kontrol. Yang keenamnya adalah restitusi segitiga dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, di yang warna oranye ini ada perubahan di angkatan 5. Di sebelumnya memang itu di poin 1. Disiplin positif include-nya dengan nilai kebajikan universal. Setelah di angkatan 5 itu langsung dibahas di eksplorasi konsep langsung berupa perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, ilusi kontrol yang awal yang pertama bahwa ilusi guru itu dapat mengontrol murid. Sepakat Bapak Ibu? Ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu ini bisa nggak mengontrol murid? Bisa ya? Bisa, itu ilusi kita. Ya, ilusi kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mengkritik kita, kritik orang lain, berarti orang lain itu merasa bersalah. Nah, ilusi itu biasanya terbangun seperti itu. Kemudian ilusi yang selanjutnya itu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, meskipun kenyataannya jelek ya, kalau kita kasih ilusi positif ya efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, nah itu ilusi kita ya. Nah ini Bapak Ibu, disiplin positif yang sekarang diterapkan yaitu berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser Bapak Ibu. Beliau mengemukakan ada 4 teori kontrol yang berbeda. Yang pertama, Anda tidak Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu yang pertama. Ini diharapkan nanti tujuannya adalah untuk mendisiplinkan. Makna disiplin di sini ya Bu. Kemudian selain itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Ya. Selanjutnya adalah model berpikir menang dan menang.
Di sini tidak ada yang dirugikan. Ketika kita melakukan kolaborasi itu tidak ada yang dirugikan. Nah, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, setelah berkolaborasi dari dua pendapat itu terbentuklah pilihan-pilihan baru. Kemudian realita bahwa kebutuhan kita itu memang berbeda, Bapak Ibu. Meskipun kita statusnya sama-sama guru, ya, kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selain itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini bisa dilakukan kalau semua perilaku memiliki tujuan itu ditopangnya dengan teori motivasi. Ya, dimana teori motivasi itu biasanya kalau untuk mendisiplinkan itu kita untuk menghindari hukuman. Kemudian yang selanjutnya biasanya untuk teori motivasinya itu yang keduanya yaitu untuk mendapatkan imbalan. Ya, itu makna dari disiplin. Saya pengen disiplin ya biar dapat hadiah gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan internal atau ekstrinsik dan intrinsik ya Bapak Ibu. Selain itu dapat dibentuk itu dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pada akhirnya akan terbentuklah keyakinan kelas. Ya, ini dibuat yang pasti dari teori William James ini semuanya itu harus mengutamakan 5 kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Nah, yang jadi permasalahan atau pertanyaan di tengah-tengah kita sebagai guru itu posisi kontrolnya di mana? Seperti itu kan? Kebanyakan yang bilang itu adalah manajer. Bapak Ibu, memang betul sebagai manajer, tapi harus ditinjau lagi, dilihat lagi apakah ketika kita bergerak atau memposisikan diri sebagai manajer, apakah kita itu juga memenuhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Jadi anaknya itu merasa terpenuhi tidak kebutuhan ini. Jangan-jangan ketika kita menjadi manajer, posisi manajer, kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Maka lebih baik mengambil posisi kontrol yang lain yang kira-kira 5 kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Seperti itu ya Ibu. Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang mencari potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kebajikan universal, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Suatu tujuan itu menurut Dr. William James pada teori kontrol di tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut William James pada tahun 1998. Selanjutnya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap
anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar suci, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Tuh, kita lanjut. Teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini biasanya berasal dari motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini berasal dari motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Itu berasal dari nilai berasal dari motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Next, menurut Ki Hajar Dewantara, kata merdeka di sini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga sangat buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima pada tahun 2013, halaman 469. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya setelah kita melakukan restitusi ini, dia akan terbangun motivasinya baru. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen PLU pada tahun 2004. Ciri restitusi sendiri itu ada 9 modul. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Nah, di sini ya baru, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini ada proses perbaikan baru. Selanjutnya adalah memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat segala diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri, cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi adalah fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi intinya restitusi itu setelah melakukan restitusi, murid itu diharapkan punya motivasi yang lebih kuat. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini alasannya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Pasti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bisa jadi jawabannya untuk menjadi diri kita. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini untuk menjaga kesehatan kita. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat untuk
pelatihan. Nah, ini disiplinnya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena biasanya kalau keyakinan puas itu timbul dari apa yang kita inginkan, yang pada akhirnya kita akan mempunyai motivasi yang sangat luar biasa untuk mematuhi itu semua begitu. Tadi akan mengajarkan kelas dari peraturan kelas itu memang menjadi keyakinan, dan keyakinan menciptakan lingkungan yang positif baru akan menjadi budaya yang positif. Makanya sekarang kita lagi belajar untuk membuat keyakinan kelas dengan harapan nanti suatu saat generasi berikutnya merupakan generasi yang berbudaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini meyakini dengan menunjukkan keyakinan kelas itu merasa tanggung jawab itu. Kemudian dilarang mengurangi ini akan menumbuhkan keyakinan melalui orang. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, ini didapatkan keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain atau perbaikan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ini keyakinan kelasnya dijalankan yaitu keselamatan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan obat untuk kesehatan. Selanjutnya keyakinan untuk memenuhi kebutuhan itu menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker itu untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor itu untuk keselamatan dan keamanan seperti itu untuk keyakinan yang perlu. Nah, di modul 1.4 ini ada perubahan bagi nah, yang tadinya 5 unsur sekarang menjadi 8 bagi. Yang pertama itu ada pengaruh yang terkait dan jangka panjang, kemudian penghargaan maupun penghargaan mulai kecepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan besar hubungan. Nah ini sebelum di kata 5 setelah kata 5 ini akan bertambah lagi menjadi 3 WTO. Nah tambahannya bagaimana? Yaitu oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena bisa jadi orang itu lebih termotivasi karena menginginkan mendapat penghargaan, bukan untuk dalam diri sendiri. Adapun bentuk program kebajikannya atau apresiasi, dalam memberikan apresiasi atau penghargaan perlu ingat beberapa hal penting. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan secara kepada murid secara bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang berbeda. Terbuka, kemarin saya perhatikan. Nah, ini kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Nah, di mana situasi ini pada saat menolong murid baru di depan kelas kita seperti itu. Kemudian di hubungan yang saya menghargai, ini kebajikannya adalah kemudianmu untuk situasinya pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih rasa tanggung jawab pada situasinya itu pada saat kamu menemukan kertas yang berserakan di lantai. Hukuman atau konsekuensi dari keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu. Tindakan guru yang pertama, guru itu mencatat menyuruh siswanya mencatat 10-100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu dari materi yang tadi saya bawakan. Ya hukumannya Bapak Ibu, karena di situ bergeraknya dari seorang guru itu sendiri. Tidak hanya meskipun dia munculnya 100 kali, jika di kesepakatan kelas itu dimunculkan bahwa kalau dia terlambat, dia harus menuliskan 100 kalimat. Nah itu akan menjadi konsekuensi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Iya, hukuman ya Bapak Ibu. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali.
hukuman. Iya, hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis ya, karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Konsekuensi. Ya, ini adalah identitas yang sukses. Sedangkan hukuman itu adalah identitas yang gagal. Ya, nah ini konsekuensi itu biasanya bersifat netral, ya, netral. Karena apa? Karena dia sudah tahu jika melakukan A, kalau dia melakukan A, maka dia akan mendapatkan sesuatu. Ya. Dia sudah tahu, makanya netral. Ya. Nah, kalau restitusi itu biasanya lebih dari apa yang diinginkan, lebih sadar lagi gitu ya. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Lanjut, ya, lanjut. Nah ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah ini kebutuhan dasar manusia inilah yang harus kita lakukan supaya peserta didik kita atau murid kita terpenuhi. Maka posisi kita ada di mana tadi? Manajer kah, penghukum kah, dan lain sebagainya. Jadi untuk 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu disilakan untuk melihat videonya. Nanti kita akan simpulkan bersama-sama ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa.
Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru.
Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Kita sudah menyimak videonya bahwa posisi langkah itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu
pengukur dan pemantau yang terakhir adalah manajer. Pengukur itu lebih menitikberatkan pada mengaudit hal baru, muncul menyakiti dan gilir, yang pada akhirnya dampak pada menguji itu akan dapat mengulangi kesalahan yang sama. Adapun penyebab dasar kesalahan itu biasanya guru itu berceramah, seharusnya misalnya kalimat seharusnya kecewa, ibu kecewa, ibu kecewa dan sebagainya. Pada akhirnya dampak pada guru itu akan merasa rendah diri. Adapun posisi kontrol sebagai teman itu biasanya membuatkan alasan-alasan untuk murid yang berbeda banyak hal. Biasanya kalau kontrol sebagai teman ini guru itu membuatkan alasan-alasan untuk murid yang berbeda. Dampak pada muridnya ini murid itu kan menjadi lemah, tidak mandiri dan rasa ketergantungan. Kemudian kalau proses kontrol sebagai pemantau, biasanya guru itu menghitung dan mengukur berbeda. Dampak untuk muridnya itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang adil untuk dirinya. Adapun sebagainya biasanya guru ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dampak pada muridnya adalah mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Itu. Ini Bapak Ibu ada pertanyaan. Ini biasanya jika ada pernyataan seperti ini yang melakukannya setelah dari mengontrol tadi ya Bapak Ibu, ada penghukum, pemantau, kemudian teman, kemudian rasa bersalah dan manajemen. Teori kontrol itu 5 teori kontrol itu 5 ya Bapak Ibu. Nah dari pernyataan-pernyataan berikut menurut Bapak Ibu ini siapa pelakunya Bapak Ibu? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa Bapak Ibu dari 5 teori kontrol? Manajer, penghukum, merasa bersalah, teman. Siapa Bapak Ibu? Iya. Ya, apakah dia seorang manajer yang melakukan itu? Siapa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang komisi kontrol, yang tadi penghukum, merasa bersalah, teman, merasa bersalah. Ya, kita sih membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini siapa nih biasanya? Penghukum. Kita cek. Iya, mantap Bapak luar biasa. Itu tangan untuk kita semua. Ini rupanya sudah siap untuk menerapkan budaya berikutnya ya. Nah selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu ada bapak. Teman. Iya. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa? Siapa? Ya. Pemantau. Hanya pemantau saja. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kita cek. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk semua. Nah, ini Bapak Ibu dalam sedikit dari diskusi ada 3 komponen yang harus kita ikuti Bapak Ibu. Yang pertama itu memvalidasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana posisi kita dalam menstabilkan
identitas, biasanya guru berkata bahwa salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ini kata-kata yang biasanya disebutkan ketika menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi kebutuhan, guru biasanya berkata demikian betul. Salah satunya adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian apa yang penting bagi kamu dan seterusnya kamu. Ini di posisi sudah memvalidasi kebutuhan. Nah, untuk di posisi menanyakan keyakinan, biasanya guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kemudian nilai-nilai tentang apa yang telah kita sepakati. Kelas yang dilihat itu seperti apa sih? Nah, itu dan seterusnya. Ini posisi kita sedang menanyakan keyakinan. Nah, itulah segitiga restitusi yang kita lakukan. Untuk lebih paham, lebih mendalam lagi tentang segitiga restitusi, ini Bapak Ibu contoh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya termurid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas.
tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2.
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kami sudah menyimak video penerapan segitiga restitusi. Bagaimana bisa dicapai Bapak Ibu? Ya, luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengimplementasikan Bapak Ibu dalam kelas kita. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, terima kasih. Kita cukuplah sampai di sini Bapak Ibu. Tapi sebelum mengakhiri, saya ingin meredaksikan kegiatan kita hari ini Bapak Ibu dengan membisikkan diri Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti sesi diskusi kita. Tiba saatnya kita diuji materi, yaitu meredaksikan dari kegiatan kita hari ini. Di sini ada 4 refleksi yang harus Bapak Ibu jawab. Boleh silakan dijawab di Google Form-nya Bapak Ibu. Google Form-nya. Ya, di link-nya sudah saya kirimkan ke grup Bapak Ibu. Nah, silakan. Oke, ada yang bersepik-sepik saya ingin mendengarkan pendapatnya secara lisan untuk nomor 1. Bapak. Ya, boleh Bu Nurul minta yang berbeda. Oke. Oh, luar biasa ini. Sudah mau merefleksikan semua kegiatan kita hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya Pak. Ya, mangga Bu. Saya Muhammad Khairullah, saya merupakan guru matematika di SMK Nusa Karawang. Konsep utama yang sudah dipelajari dari materi budaya positif setelah saya mengikuti kegiatan hari ini, ada hal yang harus kita ketahui dan kita terapkan di sekolah kita mengenai budaya positif, yaitu ada 6 unsur, yaitu pertama adalah nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi serta penghargaan. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, di mana kita sebagai manusia membutuhkan untuk bisa bertahan hidup, butuh kesenangan, butuh penguasaan, butuh kasih sayang, dan juga butuh dihargai sama orang. Begitupun dengan murid kita harus bisa memperhatikan bagaimana hal tersebut bisa terpenuhi oleh murid agar murid tersebut bisa menjalani pembelajaran dengan baik.
5 posisi kontrol, di mana kita harus mengetahui juga bahwa guru menempatkan posisinya apakah di dalam posisi penghukum, pemantau, kemudian merasa bersalah, manajer, dan satu lagi peninjau. Dari semua materi yang sudah dipaparkan dan saya ikuti sangat terinspirasi. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Bu Guru, luar biasa ketika Bu Guru sudah mampu merefleksikan konsep-konsep utama yang kita pelajari tadi ya Bu Guru. Selanjutnya untuk nomor 2, bagaimana perasaan Anda dalam saat memahami konsep budaya positif? Ada yang mau berpendapat? Ya, boleh Pak Sarif. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Cisanti. Perkenalkan, namanya saya Sarif Dayatullah, saya dari jurusan Teknik Pengemasan Aplikasi Logam. Dari poin nomor 2 ini, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari konsep disiplin positif? Apa yang telah disampaikan Pak Cisanti itu luar biasa sekali, sehingga saya paham mengenai konsep disiplin positif. Sebelumnya saya tidak mengerti budaya positif itu seperti apa konsepnya. Setelah disampaikan oleh Pak Cisanti, ya saya sedikitnya ada bayangan. Jadi selama ini saya mengajar, sebelumnya karena saya sebelumnya belum tahu mengenai konsep disiplin positif ini, saya biasanya ke anak itu memberikan reward. Ternyata yang disampaikan Pak Cisanti ini kurang baik. Kemudian saya biasanya suka memukul anak dan sebagainya supaya dia mengikuti apa yang saya inginkan. Ternyata itu kurang baik juga. Dan setelah mempelajari konsep disiplin positif ini, ternyata berbeda dengan apa yang saya lakukan gitu. Jadi saya setidaknya mengatasi gambaran ternyata apa yang saya lakukan sebelumnya itu kurang tepat. Ya seperti itu. Kemudian saya selama ini kan seringnya memantau anak, terus meninjau anak bagaimana itu. Ternyata itu di budaya positif itu dikasih gambaran sebaiknya kita harus menjadi manajer. Jadi seperti teman dengan anak, menanyakan bagaimana yang dia lakukan dan sebagainya. Jadi kita tidak menjudge dia atau dia sebagai bawahan, kita tidak. Nah jadi disitulah saling menghargainya. Nah dengan apa yang disampaikan Pak Cisanti ini membuat pola konsep pikir saya itu udah berubah lagi nih. Itu luar biasa sekali Pak Cisanti menyampaikannya mengenai konsep disiplin positif ini. Mungkin itu seperti itu gambarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarif, luar biasa terutama mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak untuk berbagi juga untuk teman-teman. Baik, untuk yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana pemahaman Anda tentang pentingnya budaya positif setelah pembelajaran ini? Ada yang mau merefleksikan tentang ini, Bapak Ibu? Ya, mangga Bu Ida. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Bu Ida Miasi dari S1 Perawat jurusan Teknik dan Pengelolaan Logam. Menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cisanti itu sungguh luar biasa ya. Bahwasanya di dalam memberdayakan budaya positif di sekolah itu harus ya untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan, nyaman sehingga anak merasa betah, dan juga untuk salah satunya contoh budaya positif itu yang sangat bagus yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Salah satunya contoh anak-anak saat sholat zuhur diwajibkan berjamaah di masjid, itu merupakan budaya positif untuk meningkatkan ketakwaan. Itu salah satunya ya. Terima kasih banyak lagi. Yang jelas untuk pemahaman budaya positif ini memang harus segera dilaksanakan di kelas untuk menunjang situasi yang kondusif dan menyenangkan dalam KBS. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Luar biasa ya, apalagi di sekolah itu sudah menerapkan budaya positif yang salah satunya tadi dalam zuhur berjalan luar biasa. Selanjutnya yang nomor 4, Bapak Ibu, silakan. Boleh? Ya, mangga Bu.
Terima kasih Bu. Mudah-mudahan keyakinan belasan dan cerita yang 12.000 dan mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Akhir kata di akhir penghujung ini saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.